terbaru. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang kelapa sawit. Akan tetapi, apa yang akan kita bahas tentang kelapa sawit? Di sini ada artikel saya baca, yaitu sejarah dan kontroversi kampanye anti minyak sawit Uni Eropa. Ditulis oleh Harit Widowati. Baiklah, seperti kita ketahui bahwa banyak isu-isu yang terjadi saat ini tentang kelapa sawit, yang dimana Uni Eropa banyak tidak setuju bahwa Indonesia mengelola kelapa sawit ataupun mengekspor kelapa sawit. Baik, kita akan kupas satu-satu. Indonesia dan Malaysia menuding boikot terhadap sawit adalah upaya Uni Eropa untuk melindungi kepentingan dan pasar domestiknya dari serbuan minyak nabati murah. Jadi, isu-isu yang diberikan oleh Uni Eropa tersebut, Indonesia mengklaim bahwa Uni Eropa sebagai salah satu politik untuk kebijakan bagaimana supaya minyak nabati mereka tidak murah. Yang mana Uni Eropa menaikkan bea masuk minyak kelapa sawit Indonesia itu sebesar 8-18%. Hal itu membuat Indonesia melarang masuk adanya Baiklah, di sini akan saya bacakan di artikel yang saya bacakan tadi. Ekspansi perkebunan kelapa sawit disebut sebagai penyebab deforestasi, peningkatan emisi karbon, dan mengancam habitat orangutan. Sementara itu, produsen minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia menuding kampanye tersebut merupakan upaya Uni Eropa untuk melindungi kepentingan dan pasar domestik dari serbuan minyak nabati berharga murah. Baiklah, di sini apa kita lihat bahwa kesimpulan bahwa Indonesia sendiri tidak menerima klaim yang dikatakan oleh Uni Eropa bahwa ekspansi yang disebabkan kelapa sawit tersebut dapat menyebabkan habitat dari orangutan berkurang. Akan tetapi di sini Indonesia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebagai tolak ukur dari Uni Eropa untuk melindungi minyak nabati mereka. Kita sendiri dapat melihat bahwa perdebatan ini semakin kesini semakin memanas, di mana antara Indonesia dan Uni Eropa sama-sama tidak mau kalah. Baiklah, sekarang kita akan menggali selanjutnya apa sejarah dari kelapa sawit. Sejarah perdagangan minyak sawit sebenarnya bukan dimulai dari Asia. Perkebunan kelapa sawit berasal dari Afrika Barat, terbentang dari Angola hingga Pantai Gading, sehingga tahun 1849 Belanda dan Inggris punya ide untuk membawa benih kelapa sawit dan Afrika Barat ke daerah jajahannya. Seperti diketahui bahwa Indonesia merupakan jajahan dari Belanda dan Inggris. Butuh waktu sekitar 60 tahun sebelum benih kelapa sawit diperdagangkan secara komersial. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kelapa sawit menjadi komoditi unggulan bagi Indonesia sendiri. Itu adalah sejarah singkat tentang masuknya benih kelapa sawit ke Indonesia. Baiklah, setelah kita membahas tentang sejarahnya tentang sedikit, kita kembali ke persoalan pertama, yaitu tentang masalah Uni Eropa dan Indonesia. Uni Eropa tidak secara langsung menyebut larangan penggunaan minyak kelapa sawit dalam aturan yang diterbitkan 2015 lalu. Namun, Uni Eropa mensyaratkan tanaman kelapa sawit digunakan untuk biodiesel harus berkelanjutan dan perkebunan kelapa sawit dinilai tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut. Kenapa bisa seperti itu ya? Perkebunan kelapa sawit kerap dituding sebagai pemicu kebakaran hutan, deforestasi, dan mengancam kehidupan makhluk hidup yang ada di hutan. Akibat kebijakan yang diberikan oleh Uni Eropa, kebijakan tersebut berdampak negatif pada ekspor CPO Indonesia, mengingat Uni Eropa adalah importir terbesar biodiesel. Gimana nggak berdampak gitu, seperti kita ketahui bahwa Indonesia memproduksi hasil CPO begitu besar. Kalau Uni Eropa mengeluarkan kebijakan tersebut, lalu kita kemanakan hasil CPO tersebut? Kebijakan ini juga memunculkan kecurigaan bahwa Uni Eropa berusaha memproteksi pasarnya dari produk impor dari Indonesia dan Malaysia. Uni Eropa berencana mengembangkan 2 juta hektar lahan minyak Arafah untuk mendukung kebutuhan biodieselnya. Menteri Perdagangan Enggar Tias-Tolukita mengatakan Indonesia mempertimbangkan untuk mengenakan bea masuk untuk produk olahan susu dari Uni Eropa. Baiklah, seperti kita ketahui dari singkat cerita di artikel tersebut, ini seperti bahwa Indonesia dan Uni Eropa secara terang-terangan kurang lebih perang dagang dingin ya, maksudnya, tapi tidak seperti Amerika dan China yang mana Uni Eropa mengeluarkan bea masuk dari minyak kelapa sawit Indonesia sebesar 8-18%. Indonesia juga mempertimbangkan untuk mengenakan bea masuk untuk produk olahan susu dari Uni Eropa. Hal tersebut
sama-sama tidak menguntungkan baik kedua pihak, baik dari Indonesia sendiri dan baik dari Uni Eropa. Bukan hanya Indonesia saja yang tidak terima dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Contoh negara yang lain itu seperti Malaysia sebagai salah satu penghasil minyak kelapa sawit juga. Malaysia juga bereaksi keras terhadap aksi boikot Uni Eropa. Menteri Utama Industri Malaysia, Teresa Kok mengatakan pemboikotan Uni Eropa terhadap minyak sawit Malaysia adalah alasan mengada-ngada. Seperti halnya dengan Indonesia juga mengatakan bahwa alasan dikeluarkan oleh Uni Eropa tersebut mengada-ngada, seperti kita katakan bahwa mengapa harus sekarang hal tersebut dikatakan, mengapa hal sebelumnya hal tersebut tidak dipertimbangkan, seperti itu. Malaysia tidak pernah mengkampanyekan hal semacam itu ke produk-produk pertanian Eropa. Lihat saja seperti supermarket kita ada bermacam-macam minyak dan produk lainnya dari Uni Eropa. Itu adalah yang diujarkan oleh Teresa Kok. Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bahkan menyebut Uni Eropa munafik. Wow. Dalam opini berjudul Britain Sold Brick with Europe on Palm Oil di Bloomberg, Mahathir menyebut tindakan Uni Eropa adalah bentuk kolonialisme modern. Nampak bukan? Dengan menggunakan perdagangan sebagai senjata, Uni Eropa merisak atau bullying wilayah yang lebih miskin di dunia, ujar Mahathir, Perdana Menteri Malaysia. Itu adalah artikel yang saya baca. Nanti saya akan memberikan linknya di mana itu ya, di bawah itu. Itu adalah isi artikel yang saya baca. Kita kupas satu-satu. Yang pertama, Uni Eropa mengeluarkan kebijakan bahwa mereka menolak pengeksporan minyak kelapa sawit dikarenakan dumping, secara singkatnya ya, dumping. Seperti itu. Indonesia membantah hal tersebut. Bukan hanya Indonesia, Malaysia. Mengapa Indonesia dan Malaysia membantah? Ya, Indonesia dan Malaysia selaku produsen minyak kelapa sawit pasti tidak terima seperti itu, karena bisa saja itu politik dari Uni Eropa untuk melindungi minyak nabati mereka. Bisa saja. Hingga saat ini hal tersebut masih tidak menemukan titik jumpa atau titik dari akhir bagaimana kelanjutan dari permasalahan tersebut, karena Indonesia sendiri juga tidak terima dikatakan seperti itu. Jika seandainya kita lihat, jika seandainya bahwa kebijakan tersebut itu dibenarkan, maka apa yang terjadi dengan ekspor Indonesia minyak kelapa sawit, apa yang terjadi dengan perekonomian Indonesia, pasti ada dampak negatif dari hal tersebut. Pasti ada dampak negatifnya juga terhadap pemasukan atau pendapatan dari Indonesia sendiri, seperti itu. Maka secara tidak langsung Uni Eropa ingin menyingkirkan pasar dari minyak kelapa sawit Indonesia dengan mengeluarkan isu-isu tersebut. Isu tersebut memang sudah tidak hal baru lagi untuk diperbincangkan. Hal tersebut memang sudah lama-lama juga dibahas, tapi sampai saat ini belum ada titik temu dari hal tersebut, seperti itu. Bagaimana kelanjutan dari hal tersebut, mari kita lihat ke depannya. Apakah yang akan dilakukan Indonesia? Apakah mereka benar-benar menerima tudingan yang diberikan oleh Uni Eropa, atau apakah Indonesia mencoba membuktikan tudingan Eropa tersebut benar-benar salah? Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Harap di like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk di-share. Terima kasih. Tolong diberi kolom komentar, karena komentar Anda akan membangun saya ke depannya untuk memberikan informasi lagi.